Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas terkait e-katalog yang telah kami buat dengan pokok pembahasan manajemen lintas budaya. Yang terhormat, Pak Suherdi SPD SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada Asel Putrida, Geraldina Aprilia Sanda saya sendiri, Syifa Syaukia Taura, Nopi Febiola, dan Wilala. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkannya, sehingga kami dapat menyelesaikan e-katalog ini dengan baik dan tepat waktu dengan pokok bahasan materi manajemen lintas budaya. Penulisan e-katalog ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Kami menyadari bahwa e-katalog yang kami selesaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna kesempurnaan e-katalog kami selanjutnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan e-katalog ini dari awal sampai akhir. Serta, kami berharap agar e-katalog ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Berikut ini materi yang memuat isi dari e-katalog yang telah kami buat. Yang pertama, ada kata pengantar, kedua latar belakang, ketiga pembahasan, keempat penutup, dan yang terakhir, daftar pustaka. Selanjutnya, latar belakang dari manajemen lintas budaya yang kami bahas. Manajemen lintas budaya atau cross-cultural management sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional, karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya akan mempengaruhi cara kerja, proses bisnis, maupun pengambilan keputusan. Manajemen lintas budaya ini merupakan alat komunikasi agar saling mengerti satu sama lain supaya kinerja dari masing-masing pihak dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, menguraikan sikap dalam manajemen lintas budaya. Sikap adalah tindakan, perasaan, dan pikiran terhadap sesuatu. Sikap dalam manajemen lintas budaya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan, di mana sikap ini sifatnya mendorong manifestasi untuk menjadi budaya. Manajemen perusahaan bertindak sebagai suatu sarana untuk mentransfer arti-arti atau nilai-nilai secara kultural terdapat di lingkungan eksternal untuk diadopsi ke dalam organisasi, sehingga tidak ada penyimpangan antara sikap yang diadopsi dengan tujuan yang dimiliki perusahaan. Di sini terdapat 4 indikator sikap dalam manajemen lintas budaya. Yang pertama di sini ada waktu. Dalam menyikapi soal waktu, sangat berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Pelaku bisnis dari barat menyikapi hal tersebut dengan peribahasa time is money, sehingga setiap perjanjian atau rapat diharapkan selalu tepat waktu. Yang kedua di sini ada usia. Soal usia, kalau di Amerika Serikat, sikap seseorang yang usianya muda itu lebih berani dan tidak terlalu memperhatikan korelasi tingkatan manajemennya. Sedangkan kebanyakan negara dengan budaya Asia dan juga Arab Saudi umumnya lebih respek pada mereka yang lebih tua dan senior serta mempunyai korelasi dengan tingkatan manajemennya. Yang ketiga di sini ada pendidikan. Sistem pendidikan formal di suatu negara, baik pemerintah maupun swasta, merupakan perantara penting dan mencerminkan nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat, karena tiap-tiap negara menyikapi pendidikan dan menekankan fakta pada faktor-faktor yang berbeda. Yang keempat di sini ada status. Pengertian status juga sangat bervariasi di berbagai negara. Di beberapa negara, status berkaitan dengan kekayaan atau tingkatan keturunan. Di negara yang lain, dapat merupakan tingkatan pencapaian kedudukan atau pendidikan individual. Di Jepang, status seseorang tergantung pada status kelompok di mana dia berada. Di India, dan juga di sebagian daerah Indonesia atau Bali, status masih ditentukan oleh kastanya. Maka manajemen lintas budaya inilah yang berperan untuk mengawasi seandainya ada diskriminasi terkait status di organisasi.
Di sini selanjutnya ada manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Kemampuan berpikir kritis akan membantu manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, keputusan yang kurang tepat dampaknya tidak akan langsung terlihat, melainkan pelan-pelan sehingga sulit bagi kita untuk memperbaikinya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa sikap manajer dalam manajemen lintas budaya. Yang pertama, memahami layar mental yang memisahkan orang-orang dari budaya yang berbeda. Pekerjaan mereka kemungkinan akan tidak efektif dan memakan waktu. Lalu yang kedua, manajemen membutuhkan pemahaman tentang apa yang ada di balik tindakan. Lebih khusus lagi, membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana pikiran kita berfungsi, bagaimana pikiran orang lain berfungsi, dan bagaimana kita berhubungan pola mental kita dengan pola lain dalam konteks organisasi. Dan yang terakhir, bersikap terbuka. Nah, sikap ini akan membantu dalam mengendalikan pandangan dan tanggapan sumber daya manusia dalam berbagai hal, terutama dalam perbedaan yang ada karena perbedaan budaya di manajemen lintas budaya ini, sehingga output yang dikeluarkan tidak hanya berdasar pendapatan pribadi, tapi bersifat umum dan mudah dipahami oleh pihak lain. Selanjutnya, menguraikan perbedaan budaya dan praktik manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama, budaya manajemen sumber daya manusia internasional. Landasan budaya manajemen sumber daya manusia internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang menjelaskan penggunaan manajemen sumber daya manusia dalam konteks internasional. Nah, hal ini berfokus pada isu-isu seperti hierarki pekerjaan, keadilan, komunikasi di belakang kemudi, hubungan di belakang kemudi, dan prinsip-prinsip budaya lainnya yang mempengaruhi cara organisasi di berbagai negara menangani perawatan pekerja harian manusia. Budaya manajemen sumber daya manusia internasional membahas bagaimana perbedaan standar hidup nasional mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia. Nah, lalu yang kedua, praktik manajemen sumber daya manusia internasional. Praktik manajemen sumber daya manusia internasional, pekerjaan tindakan nyata dan kebijakan yang digunakan oleh organisasi multinasional dalam manajemen sumber daya manusia mereka di berbagai negara. Hal ini mencakup seluruh aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, kompensasi, evaluasi kinerja, kemajuan karyawan, dan bidang lainnya yang sejalan dengan lingkungan bisnis global. Praktik manajemen sumber daya manusia internasional harus meningkatkan kesadaran akan perbedaan hukum dan adat istiadat nasional yang mengatur ketenaga kerjaan di negara lain. Baik, di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan. Pemahaman manajemen lintas budaya nampaknya cukup kompleks dan merupakan tantangan bagi perusahaan besar ataupun kecil yang ingin meluaskan sayapnya ke negara lain. Tidak sekadar bahasa, tetapi faktor lain yang menyertainya perlu pula dipahami. Misalnya, ungkapan-ungkapan yang mungkin dapat menimbulkan salah pengertian. Demikian pula elemen agama, komunikasi, struktur sosial, sistem nilai, dan sikap harus benar-benar dipahami dengan segala atribut yang menyertainya jika ingin menuai keberhasilan. Suatu perusahaan yang memasuki suatu negara atau daerah akan merasa lebih pasti dan yakin jika aspek budayanya sudah mereka pahami dengan baik. Selanjutnya, perlu pula menjadi pertimbangan bahwa pemahaman manajemen lintas budaya yang mendalam dapat menjadi suatu keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang ingin bersaing di arena internasional. Sekian pemaparan materi mengenai manajemen lintas budaya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.